lihat lagi dari track record kemarin gitu kan. Nah, skornya ini BTR sama Genesis ini udah 3-1 nih Bang Andika Iya. nih. Dan apakah BTR bakalan membalikan keadaan dan juga membalaskan di hari ini? Kita tunggu saja di sini. Kita lihat juga dari Yuhaik Boy yang sudah menggunakan M16. Tapi what happened ya? Dari Yuhaik Boy sendiri sudah tercicil damage-nya di situ dan bahkan sudah setengah dari HP Yuhaik Boy. Lihat di sini apakah terkena sebuah spray down atau mungkin ada loncatan yang cukup jauh ya. Liquid juga di situ. Kalau kita lihat cukup low dan harus tersungkur ke arah tanah. What happened dari Liquid di sini? Tersisa last man standingnya dari tim BTR, dan kita lihat di sini dari tim Genexus tidak mau melepaskan begitu saja. Mereka langsung setan push ke arah dari tim Bigetron mencari spot di sini dari Yuhaik. Langsung saja one shot, masih cukup satu shotgun dan langsung saja jump shot dilakukan. Transmit dan langsung dipulangkan begitu saja dari Yuhaik Boy. Sisa last man standing di sini dari Yuzuxi yang cukup jauh dan langsung dari tim Bigetron jadi tim pertama yang dipulangkan. Wah, sangat disayangkan sepertinya di sana kembali BTR harus tumbang dan takluk dari tim Genesis. Kinki sepertinya di sana masih tetap didominasi oleh dari arahnya tim Genesis. Sangat disayangkan sekali dengan 3 player saja yang coba diturunkan untuk dari tim BTR untuk di match kita yang pertama ini. Dan sepertinya di sana mereka sedikit sulit untuk bisa mengembangkan strategi yang biasa mereka lakukan. Kembali mereka tumbang dan takluk di tangan dari tim Genesis di area dari Pochinki. Ya betul sekali, karena kita lihat juga ya ternyata tim Indonesia 1 dan juga tim Indonesia 2 adalah 2 tim juga yang ikut fight di hari ini. Tentunya bisa dibilang dari Luxi sendiri otomatis akan mengikuti tim Indonesia 1 ya kalau nggak salah ya. Ya, ini memang untuk Luxi kalau dibilang beban di pundak itu berat banget Bang Andika. Di satu sisi Juxi punya kewajiban untuk lolosin BTR masuk ke PMPLCA. Tapi di sisi yang lain juga Juxi atau Luxi harus fokus ke timnas Indonesia kita. Memang berat banget ini untuk Luxi ini bisa fokus ya. Namun terlihat sepertinya di sana dari arah Patapura terjadi di area dari Yasnaya Poyana Genexus sepertinya di sana harus tumbang satu player mereka seorang biu-biu dan langsung diarahkan pulang menuju arah lebih. Molotofnya tadi connect, granatnya juga on point sekali. 3 player yang tersisa untuk dari arah tim Genexus sudah mulai terlihat bergerak kembali. Akan ada indikasi untuk dari Genexus mungkin coba untuk menarik mundur di area Yasnaya Poyana. Ya betul banget, dan kita lihat di sini juga dari tim Indonesia 2 ya di sini ya. Ya, Indonesia 2. Dari ada Selera dan juga Genfos di situ melakukan push langsung saja lagi dan lagi Loyu berhasil men-takedown Genfos di situ, dan kita lihat apakah akan ada backup yang dilakukan dari tim Indonesia 2 di sini. Kita lihat dari Long sepertinya bakalan mendekat mencari informasi tambahan. Di sisi lain juga dari tim Indonesia 2 sudah mulai melakukan regroup, kalian melakukan sebuah backup ke arah dari Genfos ya. Dari sisi lain di situ dari di situ kita lihat ada sebuah comment spray dari Loyu dan berhasil mendapatkan, sedangkan di sisi lain dari Genfos malah harus dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 3 player tentunya di sini. Kita lihat dari tim Indonesia 2. Dan dari Snape sendiri ya, sepertinya bakalan mencari informasi tambahan di situ. Cukup low ya, dari humble banget ya itu ya kalau kita lihat dari nicknya. Ya, humble sekali. humble banget. Namun sepertinya di sana kita lihat satu pikopan tadi harus dirasakan kembali ke arahnya dari tim Indonesia 2. Malah sepertinya di sana Indonesia 2 harus tumbang. Wow, satu persatu sepertinya sudah harus diarahkan pulang menuju arah lobby. Hanya tinggal tersisa last man standing saja kalau kita lihat. Ya, Cilandak Town Square juga tadi harus tersungkur kembali untuk dari arahnya tim Indonesia 2. Ini sedikit kesulitan rasanya untuk bisa berhadapan dengan dari arahnya tim Genexus. Apalagi juga di sana untuk dari tim Genexus mengontrol area dari beberapa apartemen yang ada di area Senayan Poyana ini. Iya betul Pak, dan berarti bisa dikatakan dari tim Indonesia 2 tersisa last man standing yaitu dari Selera Jembut bakalan berhasil untuk melakukan clutch ke arah dari tim Genexus, tapi cukup beresiko juga karena dari tim Genexus sendiri mereka memiliki strategi yang cukup baik ya, dengan backup yang bisa dibilang cukup cepat juga, dan Selera Jembut sepertinya bakalan dipush begitu saja. 3 lawan 1, sepertinya ada sebuah setup net. Begitu saja satu player berhasil didapatkan, tapi dari Selera Jembut langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja oleh tim Genexus.
Ya, sedikit kesulitan pastinya untuk dari seorang Ryzen untuk bisa bertahan lebih lama lagi, mengingat satu pergerakan push commit yang dilakukan oleh daerah tim Genexus sangat begitu rapat, sangat begitu cepat. 3 player mereka benar-benar begitu rapat sekali. Sedikit kesulitan rasanya untuk dari seorang Ryzen untuk bisa menghadapi 3 player tangguh dimiliki dari tim Genexus ini. Iya, betul banget. Karena kita lihat 3 dibalaskan, bahkan 4 dibalaskan 1 ya. Itu bisa dibilang lumayan juga karena dari tim Genexus sendiri mereka berhasil. Bahkan dari tim Genexus hanya mengantongi 3 poin kill di sini kalau kita lihat ya. Hanya 3 poin kill saja yang berhasil dapat. Mungkin ada indikasi tadi juga kalau kita lihat sih ada satu pergerakan yang dilakukan dari arah tim yang berbeda, kalau nggak salah dari arahnya tim 17 tadi, dari arah belakangnya. Itu mungkin satu playernya harus mati karena gerhanat sendiri. Tapi kita lihat sepertinya di sana untuk dari arah sisi yang lain satu pertempuran juga intens terjadi dari arahnya tim Eagle dan juga dari arahnya tim FaZe Clan ya. Iya, betul banget. Dan di sini kita lihat satu player berhasil didapatkan Wan Z di sini, tapi ada sebuah backup dari Chuacong ke arah dari FaZe. Harus berhati-hati di sini, bahkan 2 player dari tim Eagle harus dipulangkan ke arah lobby. Ada sebuah setup net, apakah bakalan on point? Ternyata masih cukup gagal net yang dilemparkan oleh Namsin. Di sini kita lihat dari tim Eagle lebih memilih untuk mundur ya, menarik ulur dari Eagle Esport, terlalu beresiko juga. Hanya tersisa 2 player, mereka akan melawan dari FaZe. Di situ yang kita lihat masih ada full timnya, masih ada 4 playernya, itu otomatis bakalan beresiko juga untuk Eagle Esport ketika mereka memaksakan untuk melawan dari tim FaZe Clan ya. Ya, FaZe Clan memang juga ini nih luar biasa juga untuk dari tim FaZe Clan. Mereka memang juga terlihat cukup bagus juga, apalagi di sana ada seorang CDK gitu kan, pecah ajaib gitu. Ini memang luar biasa untuk seorang CDK. Skill ini juga cukup mumpuni dan terlihat sepertinya salah seorang Namsion masih berusaha untuk bertahan dari gempuran dari tim FaZe Clan. Satu spray proning-nya tidak berhasil connect. Justru sepertinya di sana dari arah tim Eagle kembali harus tumbang satu persatu player mereka. Hanya tinggal menyisakan last man standing saja seorang Chuacong yang lebih memilih untuk mengamankan placement point pastinya. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat dengan 0 poin kill dikantongi dari tim Eagle ya. Cukup kecewa juga meninggalkan daerah Georgiopol ya di situ kalau kita lihat, tanpa mengantongi poin kill sama sekali. Tapi kita lihat lagi dan lagi arah kill message 2 tim Indonesia, yaitu dari Point dan juga NFT, sepertinya sedang naik ya, saudaraan di sini. Dan bahkan satu player dari tim NFT di situ dipulangkan Ralobi oleh tim Point. Dan kalau kita lihat dari kill di sisi kanan juga 2 player bahkan dari tim NFT di situ harus tersebut ke arah tangan. Kenan juga di sisi lain harus terkena net yang dilemparkan. Haji Harun lagi dan lagi malah harus dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat, kita masih menunggu di sini apakah bakalan berpindah ya ke arah dari tim Point yang sedang melawan baik dengan tim NFT. Ya, ini fokusnya observernya masih di arah dari tim Eagle ya. Namun terlihat sepertinya saat sudah mulai kita mendapatkan gambaran yang terjadi pertempuran dari arahnya tim Point dan juga dari arahnya tim NFT. Namun untuk dari tim Point sendiri hanya menurunkan 3 komposisi roster saja dengan kondisi seorang Kenan yang juga harus tertumbangkan nih Bang Andika. Sementara untuk dari tim NFT terlihat sepertinya di sana reset ulang strategi sudah mulai terjadi dan kita lihat sepertinya di sana 1 by 1 situation. Namun sepertinya di sana kita lihat tumbang Kenan, hanya tinggal menyisakan seorang Nyong last man standing untuk dari arahnya tim Point 88 ini. Yap, tapi di sini kita lihat dari Nyong cukup low, masih ada sebuah spray down di situ. Tapi kita lihat sebuah first set sudah diamankan, spray begitu saja tapi berhasil didapatkan oleh drone dan Point harus dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-12. Sangat disayangkan sekali kedua tim Indonesia yang melakukan sebuah pertarungan saudara ya di early game seperti ini. Sebuah kerugian yang cukup fatal juga, tapi it's okay, ini masih bisa dikatakan sebagai praktik scrim ya. Ya. Dan ini memang juga untuk dari tim NFT. Kita tahu juga NFT punya area drop zone di area dari Novo Repno ya. Otomatis mereka mau gak mau bakal coba untuk menyeberang dari jembatannya. Dan tadi satu jegalan, satu begalan gitu kan, tradisi Indonesia yang coba dilestarikan oleh dari tim Point, justru sepertinya di sana berbuah blunder. Satu tim sepertinya di sana Point yang terlihat juga cukup luar biasa untuk tim kita atau di hari-hari kita yang pertama dan juga kedua, justru sepertinya sana harus pulang lebih awal. Tapi dari sisi yang lain kita lihat Bang Andika, ada satu pertempuran juga terjadi dari arahnya tim Elite dan juga dari arahnya tim Genesis.
terlihat sepertinya di sana satu net juga tadi connect ke arah satu player dimiliki dari tim Genesis. Kembali net kedua coba Net, dilemparkan dan netnya kembali connect. Netnya kembali on point sekali sepertinya di sana. Dua player kembali harus tersungkur dimiliki dari tim Genesis. Hanya tinggal menyisakan seorang Smile dan juga seorang WT17 saja. Iya, dan kita lihat di sini sepertinya revive bakalan dilakukan. Smile bakalan melakukan sebuah revive, tapi ada sebuah commit push. Smile melompat ke arah situ dan langsung Smile berhasil memulangkan LIT Esports ke arah lobby. What a nice play, sebuah strategi yang luar biasa yang dilakukan oleh Smile. Wow, itu mungkin karena vaulting ya. Vaultingnya, wah, rencananya mungkin jump shoot, tapi ternyata malah nge-vaulting dan ujung-ujungnya menguntungkan sekali untuk dari seorang Smile. Karena dari tim Elite otomatis saat melakukan vaulting gitu kan, dia nggak bisa menggenggam senjatanya. Dan malah sepertinya di sana justru dari seorang Smile bisa men-secure dan juga berhasil mengakhiri perjuangan untuk dari tim LIT Esports. Wow, 10 tim saja nih Bang Andika. 10 tim saja ini masih 12 menit baru berjalan. Wow, Barbar Gaming. Barbar ya, mungkin karena hari terakhir juga dari tim-tim mungkin meningkatkan percaya dirinya ya. Barbar di sini kita lihat, dan di sisi lain juga di situ dari Hail Megamind berhasil mendapatkan satu player dari tim MG. Tapi ini dari Genesis Esports sendiri, mereka bahkan sudah mengantongi 7 poin kill ya. Waduh, poin kill yang cukup lumayan. Banget. Dan sepertinya juga mereka tidak bermain lambat, langsung melakukan rotasi dan juga kalau dilihat mereka mungkin akan mencari musuh-musuh atau pundi-pundi poin kill tambahan lagi nih. Ya, pastinya ya. Tapi ini memang untuk Genesis juga sudah mulai agak sedikit menaikkan tensi mereka, tensi gameplaynya mereka lebih agresif lagi gitu kan. Mungkin mereka juga coba untuk menaikkan rasa percaya dirinya mereka gitu kan, agar setidaknya saat mereka nanti bermain di play-in, mereka sudah mulai siap dan sigap saat jadi satu pertempuran. Dan memang ini gameplaynya gitu, kalau kita lihat lagi, gameplay hampir keseluruhan tim lebih main Barbar Gaming gitu kan untuk di practice ini. Iya. Benar banget, karena bisa dibilang juga mungkin dari tim-tim kita lihat juga dari fase di sini, mereka tuh ketika melihat ada sebuah pergerakan musuh itu langsung ditahan begitu saja, langsung dilakukan push commit untuk melakukan sebuah fight. Jadi bukan mengamankan posisi, tapi lebih mencari poin-poin kill tambahan ya. Di sini kita lihat juga dari Fez ya sudah mulai melakukan sebuah setup push. Dari Vintores mungkin bakalan mencari knock 1, baru bakalan dilakukan push sih. Oh, tapi Vintores di situ tanpa terbasa-basi langsung melakukan sebuah setup push. Di sini kita lihat ke arah kiri masih menunggu sebuah TPP Gaming, dicari-cari begitu saja dari arah kiri. Ada satu player tidak disadari oleh Vintores dari arah belakang. Wow, spray dan juga refleks dari Vintores. Wow. Itu refleksnya udah mulai ditunjukin, ini refleks orang-orang Vietnam nih kayaknya udah mulai ditunjukin dari tim Baseline. Tapi Tony K sepertinya sana harus tumbang. Satu bikopan yang tadi baik dilakukan oleh dari tim Margin, setup defense yang begitu rapi sekali dilakukan oleh dari seorang Zek dan juga dari satu playernya tim Margin ini. Dan netnya juga connect dari seorang Baby Loki. Tumbang sepertinya di sana seorang Vintores, sementara dua player aktif dimiliki dari arah tim Baseline, menyisakan seorang Lycan dan juga seorang Beer 11 saja. Serangan dari MG tidak mau mundur begitu saja, mereka langsung saja melakukan sebuah perlawanan, tapi di situ langsung tersungkur satu playernya, terjelas main standing, ada sebuah jump shoot cukup low dan berhasil dimenangkan oleh MG. Di sini kita lihat what a nice play dari MG, malah berhasil memulangkan tim West, tim yang tidak cukup mudah ya untuk dilawan juga. Wow, ini memang luar biasa sekali Baby Loki save the day untuk dari arahnya tim Margin gitu kan. Luar biasa sekali. Satu jam shootnya juga benar-benar on point sekali. Seluruhnya tepat sasaran ke jidat dari satu player tersisa dari tim FaZe Clan. Dan FaZe Clan yang tadi bermain cukup agresif sekali, dari Kyorkopo melakukan satu pergerakan rotasi dan komit melakukan push ke arah dari tim Margin. Tapi defense-nya juga tadi tertata begitu rapi sekali untuk dari tim Margin ya. Iya, betul banget. Dan di sini juga kita lihat ada sebuah commit spray yang dilakukan oleh Genexus ya, yang sepertinya sudah melihat dari tim RSG yang sudah melakukan rotasi ya. Sepertinya kalau kita lihat sendiri nih dari tim Genexus, sepertinya mereka menggunakan satu buah kompon karena cukup open juga. Kalau kita lihat dari arah depan mereka cukup beresiko juga ketika mereka mungkin masih ke depan. Itu juga dari tim RSG yang sepertinya sudah mengambil
biasanya kalau kita belajar dari gameplay kemarin, ketika mereka melakukan sebuah barbar di early game, itu bahkan di mid game-nya terlalu pasif. Mereka Ya, bermain biasanya lebih safe. nanti kalau udah barbar di early, biasanya untuk di mid game-nya nggak terlalu banyak pertempuran terjadi, malah gameplaynya terlihat memang benar-benar pasif banget. Dan pastinya nanti juga di late game ya baru terlihat lagi pertempuran yang bakal ditampilkan oleh beberapa tim. Yap, betul banget. Dan di sisi lain di situ kita lihat juga ya dari tim Eagle berhasil mendapatkan dari TJB. Hati-hati juga di sini kita lihat serangan dari tim Genexus juga mereka belum ada. Oh, sudah mulai ada sebuah komit untuk Asia dan Loi. Ini kalau kita lihat, spray down dilakukan ke arah dari RSG, tapi belum berhasil men-take down satu player dari RSG. Sisi lain di sini dari TJB, satu playernya harus tersungkur ke arah tanah, ada sebuah commit net yang dilemparkan oleh Eagle, net yang benar-benar on point dan berhasil memulangkan satu player dari tim TJB ya. Padahal kalau kita lihat dari Eagle sendiri tersisa last man standing ya, Cuacong. Ya, Cuacong ini memang tadi coba untuk melarikan diri dari arah Georgopol, tapi terlihat sepertinya di sana seorang CR7 sudah mulai mencoba untuk melakukan satu pushnya dan jumpsuit tadi dan backup yang memang juga rapat juga berhasil mengantarkan Eagle ke arah lobby dan 7 tim saja tersisa di zona kita yang keempat. Iya, betul Pak. Dan kalau kita lihat sendiri di sini juga dari King SKR udah mulai memantau. Itu dari margin. Ini masih ada timnas Indonesia 1 loh. Timnas Indonesia 1 belum kelihatan loh ya, belum terlihat oleh kamera kita dan letak keberadaan mereka juga kita nggak tahu nih ada di mana karena map kita juga memang benar-benar minim banget ya untuk ditampilkan. Ya biasanya di match kedua atau ketiga itu biasanya baru bisa ditampilkan ya. Iya betul banget. It's okay. Kita lihat di sini juga dari Casin. Wah ini kita sama sekali belum melihat dari timnas Indonesia. Ternyata. Nah itu dia. Dari arah belakang. Ya di situ dari. Ya timnas Indonesia 2 ini ya ada Mikrobo yang coba diturunkan berikut juga dengan seorang Kato dan juga kalau kita lihat ada Satar juga yang bakal menemani dan juga mungkin tadi satu playernya Luxi ya. Ya ini Luxi kalau nggak salah masuk ke Indonesia 2 deh kalau nggak salah Bang Andika ya kemarin nemenin Genfos. Lexi itu kalau nggak salah si itu ya. Nah ini harusnya nih teman-teman yang ada di live ini mungkin yang tahu informasinya untuk roster di timnas Indonesia 1 boleh lah ya diramein. Karena kita juga kadang agak bingung ya dengan nick-nicknya. Ya, nicknya soalnya yang bakal membingungkan kita. Humble banget tiba-tiba ada ya di tim Indonesia 2. Padahal kemarin kita lihat di tim Indonesia 2 belum ada nick yang humble banget ya. Tiba-tiba yang humble banget lagi. Itu cuman Ryzen doang kalau nggak salah nicknya. Humble banget jemputmu. Ya, selera jemput. Ada. Nah itu humble banget sekali. Itu humble. Family friendly itu. Family friendly ya. Ya betul. Dan terlihat sepertinya di sana satu net connect dari seorang Kato dan satu tumbang untuk dari arahnya tim RSG. Tinggal tersisa 3 player aktif dimiliki RSG, namun kondisi RSG terbuka sekali. Tumbang kembali sepertinya di sana seorang Luke dan tinggal tersisa sepertinya di sana seorang Smellboy dan juga dari seorang Rex saja untuk dari arah RSG. Tapi ini kayaknya bakal diburu langsung untuk dari arahnya tim Indonesia 1. Lexi sepertinya sana sudah mulai mencoba untuk melakukan satu pushnya, namun terlalu Lexi tumbang satu untuk dari Indonesia 1 api Microwalk sepertinya sana sudah mulai mencoba untuk melakukan satu backup baik sekali. Bahkan satu player dimiliki dari RSG tinggal misalkan last man standing saja seorang Rex yang tidak bergeming, tidak bergerak karena di sana dari high ground juga sudah mulai terlihat dari seorang Rex ini. Iya betul banget. Dan kalau kita lihat sendiri dari Satar di sini sepertinya bakalan ikut ke arah dari Katau ya. Seperti mereka bakalan komit untuk masuk ke dalam zona, memutari zona dan di sisi lain domination di sini diamankan juga dari Microfox sepertinya bakalan tetap mengamankan Lexi di situ ya. Ya betul banget. Tetap smoke sepertinya dari tim Genexus. Wah tapi dari tim Genexus sendiri berhasil bertahan. Katau di situ berhasil menambahkan ya. Di point kill dengan netnya. Nepai di sini di balik smoke menyelamatkan melakukan sebuah reviving dari long SKR ya. Ya, Genexus sepertinya di sini juga masih sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke area dari zona yang lebih dalam lagi, mengingat di sana untuk dari arahnya tim Indonesia 1 juga sudah mulai agak sedikit naikin tensi mereka. Tensi gameplaynya mulai agak sedikit terlihat agak barbar nih ya. Mereka ketemu lawan langsung setup, langsung coba lakukan flanking tajam untuk mendobrak pertahanan dari arah lawan-lawan yang mereka hadapi. Yap,
Betul banget, dan kita lihat juga di sini ya. Kalau kita lihat dari arah zonanya itu dari tim Indonesia satu cukup diuntungkan karena bisa dibilang mereka mendapatkan high ground, otomatis mereka juga akan mendapatkan view yang cukup enak ya. Tapi di sisi lain di sini juga kita lihat masih ada dari tim FT juga, yaitu dari Indonesia, dan juga tim Indonesia satu. Sedangkan beberapa tim Genesis ya malah ya yang masih ada full timnya di situ kalau kita lihat. Ya, betul banget. Dan ini Lexi nih baru dapat skillnya nih. Lexi ini ternyata Exa gitu kan, Red Iya. Face. Wow, Wah, gila ya. Ini ya Exa ditemani sama Microboy gitu kan. Harusnya sih chemistry-nya udah dapet ya, harusnya ya. Microboy sama Exa ini harusnya ya. Namun terlihat sepertinya di sana untuk dari tim Genexus masih berusaha untuk bertahan juga. Dari seorang Long juga nggak mau terlalu banyak pergerakan ditimbulkan, mengingat di sana sangat rapat sekali dengan dari arahnya tim Indonesia satu. Terlihat sepertinya di sana yep. mereka hanya bisa bertahan saja untuk dari arahnya tim Genexus ini. Microvok di situ kalau kita lihat sudah mulai melakukan sebuah setup push, tapi di sisi lain malah harus tersungkur ke arah tanah oleh Snapeye. Kita lihat di sini juga dari tim Genexus juga masih menahan begitu saja. Teringat zona sudah mulai mengecil, Katau juga di sisi lain harus tersungkur ke arah tanah. What happened dari tim Indonesia satu, dua playernya harus tersungkur ke arah tanah, dan kita lihat juga dari arah high ground Satar masih menahan posisinya, mungkin menunggu sebuah momentum untuk masuk ke dalam zona. Di situ juga ada dari ternyata di sini kita lihat dari tim Genexus hanya tersisa standing, bakalan dipush begitu saja, dan Genexus harus dipulangkan karena lobby tersisa tim di sini dan 2 tim dari Indonesia yang masih berada di 4 besar kali ini. Ya, dan lihat juga di sana satu pertempuran intens terjadi dari seorang Fleabee dan juga RRC, dan Fleabee sepertinya di sana baik sekali untuk bisa memberikan satu pressure ke arah dari tim RRC yang berusaha untuk masuk ke area dari zona kita. Dan 3 tim saja yang bertahan. Ini gila. Genesis ini udah dapetin banyak sekali pundi poin kill, 15 pundi poin kill sudah mereka kumpulkan untuk di match kita yang pertama, dan ini barbar sekali untuk dari tim Genesis ya untuk di hari kita yang ketiga ini. Betul banget, dan bahkan kalau kita lihat juga dari tim NFT juga, mereka bahkan sudah mengantongi 4 poin kill. Masih ada 3 player tersisa dari tim NFT. Apakah dari tim NFT atau dari tim bisa mendapatkan dinner? Tapi kita lihat dari Flippy cukup berani melakukan set, tapi masih berhasil terselamatkan, dan Lexi sisi lain berhasil mendapatkan player dari tim Genesis Esports. Ya, ini luar biasa juga untuk seorang Lexi ataupun juga Redface, benar-benar sabar gitu kan, nunggu momen banget untuk dari arahnya tim Genesis dan juga NFT sih baku hantam terlebih dahulu. Tapi sepertinya di sana bakal jadi cobaan tersendiri untuk dari seorang Redface untuk bisa masuk ke area dari zona kita. Sudah disambut dengan satu scoping yang tadi juga dilakukan oleh seorang Master, dan itu dia sepertinya di sana akhir perjuangan untuk dari seorang Redface. But nice try untuk dari Indonesia satu, mereka berhasil finish di peringkat ketiga. Namun memang tadi sedikit kesulitan untuk masuk ke area dari zona kita ya untuk dari Indonesia satu ini. Nice Yap, sekali. betul banget. Dan kita lihat kali ini dari tim NFT apakah bakalan memanfaatkan momen kali ini. Kita lihat karena satu player dari tim Genesis Esports juga sudah tersungkur ke arah tanah. Ada sebuah komit yang harus dilakukan dari tim NFT, tapi sangat disayangkan sekali satu player dari tim NFT juga di situ harus tersungkur ke arah tanah. Kita lihat dari Master Fab sepertinya kalian komit untuk melakukan sebuah regroup. Ternyata kita lihat ada net dari NFT yang cukup poin karena dari tim Genesis. Harus berhati-hati di sini. Kita lihat satu player bahkan berhasil didapatkan oleh Ram. Lihat di sini dari T17 sepertinya melakukan spray down ke arah dari ground, tapi masih berhasil di sisi lain. Master Fab berhasil menumbangkan Ramones. Kita lihat dan di sini winner chicken dinner berhasil didapatkan dari tim Genesis. Winner chicken dinner yang cukup membingungkan